Hai, jumpa lagi. Salam sehat sampai 130 tahun dan matinya masuk surga. Kali kita akan membahas mengenai darah tinggi lagi. Ini adalah suatu cara yang sistematik untuk menyembuhkan tekanan darah tinggi. Saya katakan menyembuhkan, artinya betul-betul kita sembuh dan tidak perlu lagi obat tekanan darah tinggi. Kalau Anda ingin mengetahui caranya, silahkan subscribe dan ikuti video ini sampai akhir. Silahkan. Penyakit darah tinggi ini adalah penyakit yang sangat umum saat ini. Banyak sepupu saya, ambil contoh saja, sepupu saya yang sudah makan obat darah tinggi. Bahkan keponakan-keponakan saya, anak-anak mereka, pada umur yang muda pun sudah ada yang mengidap tekanan darah tinggi. Jadi ini adalah fenomena yang sangat umum saat ini. Kira-kira 90% daripada penyakit darah tinggi yang diderita orang saat ini adalah apa yang disebut dengan primary hypertension atau essential hypertension. Artinya apa? Penyebabnya tidak diketahui atau seandainya mungkin itu adalah banyak faktor sehingga sulit untuk diketahui yang mana yang pasti. Sedangkan yang sedikit saja, yaitu 10% kurang mungkin, itu apa yang disebut dengan secondary hypertension. Ini adalah hypertension yang diketahui sebabnya. Oleh sebab itu sering bisa diobati ketika penyebabnya itu ditangani. Apakah itu ginjalnya nggak beres atau apa gitu ya, itu bisa. Oleh sebab itu primary hypertension atau essential hypertension ini agak sulit untuk ditangani. Setidaknya dokter malas barangkali untuk mengobati ini. Jadi mereka hanya memberi obat penurun tekanan darah tinggi. Kenapa dikasih obat penurun darah tinggi? Karena tekanan darah tinggi kalau kelamaan, kalau dia kronis, dia bisa menyebabkan kerusakan ginjal, kerusakan pembuluh darah, stroke, sakit jantung, macam-macam. Asal mulanya dari tekanan darah tinggi. Sebetulnya tekanan darah tinggi ini hanya adalah gejala. Penyebabnya itu nanti kita buat hipotesanya. Jadi ketika kita menemui gejala tekanan darah tinggi, kita buat hipotesanya, terutama yang tadi primary atau essential hypertension. Kemudian dari situ kita buat hipotesanya dan kita coba untuk menangani hipotesanya itu tadi. Penyebab yang kita hipotesakan tadi. Jadi kita harus menebak atau membuat hipotesa tentang penyebabnya. Dan kita menangani penyebabnya itu. Dan penyebab yang paling mungkin, probabilitasnya paling tinggi adalah stres. Apakah itu stres karena pekerjaan, atau stres lingkungan, atau stres lah. Stres pekerjaan itu terutama yang paling banyak, seperti supir. Supir itu stresnya tinggi sekali. Dia harus menyupir di lalu lintas yang gak karuan, orang banyak melanggar lalu lintas, tidak disiplin, itu stresnya tinggi. Saya sering kalau nyupir itu tekanan darah saya naik sampai 30 poin, mungkin 40. Atau juga sebagai manajer yang selalu dikejar-kejar oleh target. Dan banyak lain lah stres-stres di dalam pekerjaan. Nah kalau kita bisa menangani stres ini, maka otomatis darah tingginya itu akan hilang. Nah itu tidak bisa saya kasih tahu bagaimana caranya. Artinya itu masing-masing individu ada caranya sendiri-sendiri. Misalnya dia keluar dari pekerjaan itu ganti pekerjaan. Ganti pekerjaan tekanan darah tingginya hilang. Saya punya teman tadinya dia general manager, begitu selesai dia pensiun, tekanan darah tingginya hilang, normal. Tapi ada juga yang tidak. Karena memang dia mempunyai faktor-faktor lain penyebab tekanan darah tingginya. Tapi minimal dia ada penurunan sedikit. Yang kedua adalah kebiasaan minum stimulan, seperti kopi. Apalagi kopi robusta. Pekat lagi, waduh, cilaka itu. Nah, kalau Anda memang sudah kecanduan, ya susah. Tapi kalau Anda bisa mengurangi, atau katakanlah tukar itu kopi dari kopi biasa ke decaffeinated coffee. Artinya kafeinnya sudah dihilangkan.
Jadi kalau bisa ditukar, itu bisa menurunkan juga tekanan darah. Yang ketiga adalah obesitas, gendut. Sebabnya begini, jaringan lemak itu tetap memerlukan darah. Oleh sebab itu, jantung harus memompa ke jaringan-jaringan lemak itu. Dan makin banyak jaringan lemak, maka makin berat pula kerja jantung, makin pula berat kerja daripada pembuluh-pembuluh darah dan tekanannya makin tinggi. Riset mengatakan 1 kilo penurunan berat badan itu bisa menurunkan 1 poin atau 1 milimeter air raksa. Jadi kalau Anda obesitas, kelebihan berat 40 kilo, maka dengan menurunkan obesitas Anda menjadi normal, Anda sudah kehilangan 40 poin tekanan darah. Artinya kalau Anda didiagnosis tadinya katakanlah 170 pada sistole, begitu Anda kurus ke normal, Anda sudah normal lagi tekanan darahnya. Itu Anda harus diet. Artinya untuk sementara Anda harus mengalami apa yang disebut dengan kalori deficient. Artinya, kalori yang ada pada makanan Anda, asupannya, itu harus selalu kurang daripada yang dikeluarkan dalam kegiatan sehari-hari. Itu disebut kalori deficient. Makan sayurlah yang banyak. Kurangi nasi atau berhenti makan nasi. Berhenti makan nasi, berhenti makan lemak, makan banyak sayur dan ikan. Insya Allah, berat badan Anda turun dan tekanan darah Anda turun. Kebetulan saya sudah pensiun, saya sudah tidak bekerja lagi. Yang kedua, saya tidak minum kopi terlalu banyak. Yang ketiga, saya juga tidak gemuk. Jadi problem obesitas, problem darah tinggi yang disebabkan ketiga faktor itu saya tidak ada. Nah, kalau saya ada tekanan darah tinggi, sebabnya apa? Nah, ini adalah berikutnya. Oke, anyway, kita melompat ke arah bagaimana protokol untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Yang pertama kita membuat baseline dulu. Artinya begini, kita buat baseline tekanan darah kita dengan satu mengkonsumsi obat yang sudah diresepkan oleh dokter. Itu kita buat sebagai baseline. Dengan cara yang pernah saya sampaikan di video episode 2024 nomor 15. Silahkan Anda tonton video itu untuk bisa lebih jelasnya. Kemudian kita buat asumsi apa penyebab hipertensi yang kita derita itu. Itu bisa nutrisi, bisa macam-macam. Bisa juga tadi saya bilang stres, bisa ini stres, minum kopi banyak, juga kegemukan. Kemudian kita cari solusinya. Saya ambil contoh, kalau Anda stres karena pekerjaan, cari pekerjaan lain. Pensiun atau terserahlah, cari pekerjaan lain. Ganti pekerjaan. Kalau Anda minum kopi, kebanyakan minum kopi, robusta lagi, ganti dengan kopi decaffeinated. Kalau Anda karena kegemukan, silahkan coba untuk menurunkan berat badan Anda. Berikutnya kita cobakan solusi itu. Ya tergantunglah, kalau masing-masing itu punya solusi sendiri-sendiri. Dan kita amati bagaimana progresnya, bagaimana kemajuannya. Jika terjadi penurunan tekanan darah, misalnya sistolenya turun-turun perlahan-lahan secara bertahap, mungkin dalam waktu setahun, setengah tahun, 6 bulan, 3 bulan, 2 bulan, itu perlahan-lahan turun, dan biasanya tidak nampak, karena itu gradual sifatnya, perlahan-lahan. Sampai batas tertentu, katakanlah 110 mm Hg, air raksa, pada sistole, pada saat itu kita bisa merubah dosis obat darah tinggi yang semula kita konsumsi. Jadi kita tetap mengkonsumsi obat tekanan darah tinggi sampai tekanan darah tinggi kita bisa turun sampai 110. Atau suatu level di mana kita setuju untuk diturunkan dosis obatnya. Kenapa kita tidak langsung saja menurunkan sejak awal? Itu tidak baik. Sebaiknya tidak, atau setidaknya Anda konsultasi sama dokter dulu lah. Tapi bagi saya tidak akan menghentikan obat darah tinggi sampai batas tertentu. Karena tekanan darah tinggi yang kronis itu bisa merusak tubuh kita. Jadi tetap kita harus menjaga tekanan darah itu, walaupun dengan obat, kita harus menjaga pada level yang direkomendasikan.
atau normal, 120, 70 atau 120, 80. Jadi kita harus menjaga tekanan darah kita di level yang direkomendasikan oleh dokter. Katakanlah 120 pada sistole dan 80 pada diastole. Nah, ketika sistole itu atau diastolenya turun, bersama mereka akan turun, sampai katakanlah 110 atau suatu level tertentu, baru kita turunkan dosis obat kita. Angka 110 atau level di mana kita hendak merubah dosis obat, itu sebaiknya juga didiskusikan dengan dokter Anda. Saya sendiri diskusi dengan dokter saya, dan dia bilang sebaiknya 135 itu adalah batas yang tidak bisa dilewati, tidak boleh dilewati untuk sistolenya, dan sebaiknya adalah 120, dan ketika di bawah 110, silahkan untuk menurunkan dosis obat. Itu rekomendasi dari dia. Tentu saja prosedur ini saya diskusikan dengan dokter yang saya kenal, sehingga bisa diajak diskusi. Sebaiknya Anda juga punya dokter yang kenal dengan baik, teman, saudara, sepupu, atau apalah, yang Anda terbuka untuk mendiskusikannya. Jadi setelah turun 110, ganti lagi dosisnya. Jika setelah lama Anda tidak bisa menurunkannya lagi, Anda ganti asumsi lain. Ada beberapa asumsi yang Anda bisa obati secara cepat, dan ada pula yang lama. Seperti kalau ada kerusakan di pembuluh darah atau arteriosklerosis, itu perlu waktu yang lama sekali untuk menyembuhkannya. Kalau bisa ya. Nah, tapi pengalaman saya itu perlahan-lahan bisa. Saya cukup lama makan amlodipin dengan dosis 2,5 mg. Itu sangat sedikit. Untuk bisa mencapai di bawah 110. Itu lama sekali. 1,5 tahun baru bisa. Artinya selama itu saya berasumsi bahwa kerusakan itu ada di pembuluh darah, ada kerusakan. Dan itu pola makan saya rubah. Harapan saya bahwa pembuluh darah itu menjadi lebih bersih dan lebih baik dalam mengalirkan darah. Oke, kita kembali pada penyebabnya lagi yang nomor 4. Kekurangan suatu nutrisi. Ya. Tapi kekurangan nutrisi ini banyak, apa saja nutrisi yang kurang, sehingga membuat tekanan darah kita tinggi. Kalau saya lihat dari pola makanan daripada rakyat Indonesia atau Indonesia umumnya saat ini, bukan yang lalu, saat ini, itu adalah kita kurang makan sayur. Ada elemen yang sangat penting di dalam sayur, yaitu magnesium. Untuk orang-orang Indonesia modern, baik itu level atas, sampai ke level bawah, sampai ke tukang sapu, tukang pembantu, segala macam, supir, itu mereka saat ini jarang sekali makan sayur. Oleh sebab itu, mereka kekurangan magnesium. Sayangnya kekurangan magnesium tidak bisa dideteksi dengan cek darah, karena magnesium banyak di dalam sel, sehingga sulit untuk diketahui kita kekurangan atau tidak. Selain magnesium, itu juga potasium. Berbeda dengan orang-orang zaman dulu di mana mereka biasa makan ubi-ubian. Sekarang kita hanya sumber karbohidrat kita hanyalah nasi. Tidak lagi makan umbi-umbian yang banyak mengandung potasium. Itu juga kita kurang. Dan berikutnya adalah terjadi pada mereka yang biasa hidup di dalam rumah atau di dalam ruang tertutup, yaitu vitamin D. Kemudian juga vitamin K. Vitamin D itu biasanya dibentuk oleh atau dengan bantuan sinar matahari. Sekarang kita masuk dalam ruangan terus, apakah itu di dalam mobil atau di dalam kantor, akibatnya kekurangan vitamin D banyak. Itu yang bisa saya pikirkan saat ini. Dan juga omega 3. Kita sudah jarang sekali makan makanan yang mengandung omega 3. Padahal moyang kita dulu itu biasa hidup selalu di tepian sungai. Jadi kalau lihat manusia-manusia peradaban masa lalu, itu banyak dimulai di tepi sungai, di tepi pantai. Mereka banyak makan ikan. Sekarang tidak. Oleh sebab itu saya bisa mengatakan bahwa kita kekurangan omega 3. Itu hanya dugaan. Kita bisa menduga keempat faktor itu. Magnesium, potasium, vitamin D, dan omega 3. Juga kemungkinan vitamin K.
karena usus kita nggak terlalu bagus memproduksi vitamin K. Saya mencoba memenuhi kebutuhan nutrisi ini dengan suplemen. Magnesium saya makan suplemen 400 mg per hari. Potasium saya beli namanya KCl food grade. Itu seperti garam biasa, tapi dia KCl, kalium klorida food grade. Itu saya kadang-kadang saya masukkan dalam minuman saya, jus saya masukkan situ, saya minum. Peringatan, bagi mereka yang punya masalah di dalam ginjal, sebaiknya Anda berkonsultasi dulu kepada dokter tentang penggunaan suplemen potasium. Apakah itu potasium klorida ataupun garam hipertensi. Sebab garam hipertensi itu bisa 50% garam atau natrium klorida, 50% potasium klorida. Sebab kelebihan daripada potasium di dalam darah itu biasanya dibuang melalui ginjal bagi orang-orang yang sehat, orang-orang yang normal. Tetapi orang-orang yang punya problem di dalam ginjalnya, punya problem ginjal yang kronis, gagal ginjal kronis, maka potasium itu tidak bisa lagi dibuang melalui ginjal atau mengalami kesulitan untuk dibuang melalui ginjal. Akibatnya apa? Akan terjadi penumpukan potasium dalam tubuh. Itu disebut dengan hiperkalemia. Dan itu sangat berbahaya sekali. Oke, jadi kalau Anda punya problem dengan ginjal Anda, atau sebaiknya Anda cek dulu sama dokter apakah Anda punya problem dengan ginjal Anda, kemudian juga konsultasikan apakah Anda boleh makan suplemen potasium, apakah itu potasium klorida ataupun garam hipertensi. Kemudian vitamin D 5000 international unit dan vitamin K yang harus dibarengi vitamin D K2 125 mikrogram. Sedangkan omega 3 1 gram kapsul setiap hari. Hasilnya cukup menakjubkan. Dalam waktu 3 bulan setelah saya mengkonsumsi suplemen itu, 3 bulan, sekitar 3 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu saya bisa menurunkan dosis obat tekanan darah tinggi saya. Yang biasanya saya makan amlodipin 5 mg dan juga perindopril argenin 5 mg, itu bisa dipotong separuhnya dalam waktu 3 bulan setelah minum suplemen itu. Apakah saya makan perindopril argenin 5 mg saja, atau amlodipin 5 mg saja, atau masing-masing 2,5 mg. Saya buang perindopril argenin karena ini harganya mahal dan yang murah adalah amlodipin 5 mg. Dosis 5 gram amlodipin ini saya konsumsi cukup lama untuk bisa menurunkan tekanan darah saya sampai 110 pada sistole. Kemungkinan besar ini adalah faktor berikutnya, atau yang saya katakan tadi, hipotesa berikutnya, yaitu adalah kerusakan pada pembuluh darah. Sebut saja arteriosklerosis. Jadi ada pengerasan di pembuluh darah itu karena penuaan dan lain sebagainya, inflamasi. Oleh sebab itu, perbaikannya diperlukan waktu cukup lama, sampai 1 tahun lebih. Saya tidak tahu apakah selama 1 tahun lebih itu pembuluh darah saya membaik atau tidak. Tapi saya yakin itu membaik dan lebih banyak dikarenakan oleh protokol anti penuaan. Saya melakukan suatu protokol yang disebut protokol anti penuaan. Jadi kita kembali muda. Banyak makan sayur, olahraga yang cukup, kurangi karbohidrat, itu adalah faktor-faktor yang penting. Di samping itu saya juga makan suplemen keratin. Keratin itu gunanya untuk otot. Kalau Anda lihat otot saya agak lumayan. Ini kan agak cukup besar. 2 tahun lalu mungkin tidak seperti ini. Jadi untuk memperbesar otot, juga menahan sarkopenia atau pengkerutan, reduksi massa otot, dan juga untuk anti demensia, itu keratin. Yang kedua, saya minum campuran adalah olive oil
kunyit, dan lada hitam. Itu untuk senolytik. Sorry, istilah-istilah jargon-jargon ini adalah jargon anti penuaan. Lain kali akan kita bahas. Yang ketiga adalah taurin. Ini juga untuk anti penuaan. Ada kemungkinan besar daripada mereka ini mempunyai suplemen ini mempunyai efek terhadap pembuluh darah saya atau peremajaan pembuluh darah, saya tidak tahu. Tapi saya lebih banyak menekankan pada makan sayur, kurangi karbohidrat, cukupkan protein, dan olahraga. Ada satu olahraga yang sebetulnya baik sekali untuk penurunan tekanan darah tinggi dan sangat efektif dibandingkan dengan olahraga lain, yaitu olahraga apa yang disebut isometrik. Lain kali kita akan bahas mengenai olahraga isometrik ini. Cukup 10 menit setiap hari dan tidak banyak bergerak. Justru ini rahasianya isometrik. Isometrik itu adalah kita melakukan suatu apa ya namanya? Jadi kita melakukan sesuatu, otot kita regangkan begini, ya, regangkan begini, tapi tidak banyak bergerak. Apakah itu dalam seperti posisi duduk, posisi seperti push up, posisi macam-macam. Lain kali akan kita bahas. Ini adalah yang terbaik untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Ada papernya. Kira-kira hampir setahun atau saya makan 5 mg amlodipin, tekanan darah mulai turun kembali dan mencapai titik 110 mm Hg untuk sistole. Kemudian saya turunkan kembali menjadi setengah, yaitu 2,5 mg amlodipin. Dan ini pun kemudian agak lama sedikit. Perlu untuk bisa menurunkan sampai 110 mm Hg pada sistole. Dan ada satu hal yang saya amati, bahwa progresnya mendadak dipercepat, mengalami percepatan, itu setelah saya naikkan vitamin K dari 125 mikrogram menjadi 265 mikrogram vitamin K, dan minyak ikan atau omega 3 saya naikkan dari 1 gram menjadi 2 gram. Dalam waktu 3 bulan tuh turunnya cepat sekali, sehingga saya bisa melepaskan semua obat-obatan penurun tekanan darah tinggi. Dan alhamdulillah sekarang saya sembuh total. Oke, jadi Anda bisa juga mempunyai asumsi yang sama, yaitu kekurangan magnesium, potasium, omega 3, vitamin D, dan vitamin K. Sehingga Anda bisa melakukan suplementasi itu, vitamin-vitamin itu atau nutrisi itu. Dan yang kedua, rubah pola makan Anda. Banyak sayur, banyak protein, kurangi karbohidrat dan lemak. Ini terutama sebelum Anda bisa menyesuaikan menu makanan Anda yang banyak sayur, banyak ikan, dan banyak daging. Kurangi nasi. Rubah menjadi nasi, menjadi ubi. Kalau Anda tidak bisa atau sulit mengalami perubahan ini, atau bertahap mengalami perubahan ini, maka sebaiknya Anda membuat suplementasi makanan. Di samping itu juga Anda olahraga. Yang paling diutamakan itu adalah isometrik, yang kedua aerobik, yang ketiga adalah resistance training. Resistance training terutama untuk orang-orang tua, orang-orang udah di atas 60 tahun, agar supaya tidak mengalami sarkopenia, artinya penurunan massa otot. Dan untuk otot dan otak atau memori kita, kepikunan, itu sebaiknya Anda makan apa yang disebut dengan kreatin. Untuk jamu awet muda, saya juga, kalau Anda mau tiru saya juga boleh, tapi nanti dosisnya saya di lain waktu saya kasih tahu dosisnya. Olive oil, kunyit, dan lada hitam, campuran itu. Lain kali akan saya bicarakan di video lain lah. Berikutnya adalah intermittent fasting. Kenapa intermittent fasting itu perlu? Karena tubuh perlu pembersihan atau perlu restorasi, perlu
pembersihan. Oleh sebab itu Anda tidak selalu makan terus, tapi diberi kesempatan untuk istirahat dan bersih-bersih. Sebaiknya Anda paling tidak melakukan intermittent fasting 18-6. Artinya window makan atau jendela periode makan Anda itu hanya 6 jam saja. Saya ambil contoh, mungkin sebaiknya pagi hari. Anda makan pagi hari kira-kira jam 9, selesai makan jam 3, berhenti makan jam 3 sampai besok paginya lagi, itu Anda tidak makan dan tidak ngemil. Intinya tidak ngemil, karena ngemil ini sangat berbahaya. Ngemil tidak membuat badan istirahat. Jadi badan tidak bisa istirahat kalau kita ngemil. Oke, sekian dulu. Saya kira semua itu sudah jelas. Minimal Anda bisa diskusikan prosedur ini dengan dokter Anda. Bagaimana yang terbaik menurut hasil diskusi Anda, silahkan diterapkan untuk diri Anda sendiri. Masing-masing orang berbeda. Setidaknya untuk saya pun berbeda. Tetapi pada garis besarnya itu sama. Mungkin saja Anda mempunyai problem lain selain daripada nutrisi yang 3 itu, mungkin ada nutrisi yang lain, saya tidak tahu. Tapi itu harus dilakukan penyelidikan. Jadi pekerjaan detektif itu kita harus lakukan. Kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan detektif, mencari apa sih sebabnya. Misalnya Anda mau mencoba, katakanlah peptase. Peptase itu adalah enzim yang bisa memakan atau melarutkan sel-sel yang mati. Mungkin Anda berpikir bahwa peptase itu kalau kita makan maka jaringan-jaringan mati di pembuluh darah itu bisa dimakan, disingkirkan, dibuang. Bisa saja. Itu banyak teori yang dilakukan saat ini untuk membersihkan arteri dengan menggunakan natokinase atau nato, makanan Jepang itu, serepeptase atau bromelain yang di nanas. Jadi orang makan bromelain itu atau makan nanas, sering makan nanas itu mengharapkan bahwa pembuluh darahnya nanti itu bersih, dibersihkan oleh bromelain tadi. Atau makan nato sehingga pembuluh darah itu bisa dibersihkan. Saya sendiri sedang mencoba asam cuka apel dengan vitamin K2 untuk membersihkan pengapuran yang ada di jaringan-jaringan lunak, termasuk di pembuluh darah, di klep jantung saya, atau di mana-mana yang ada. Itu adalah percobaan saya yang berikutnya. Hasilnya seperti apa? Saya tidak tahu. Oke, sampai jumpa. Salam sehat sampai 130 tahun dan mati masuk surga. Saya Syekh Imam Smar Al-Katsir Kalkal Jail Muskilah Al-Jawi mau mengundurkan diri. Tapi sebelumnya, saya membuat disclaimer. Saya bukan dokter dan saya tidak mempunyai lisensi, izin untuk mengobati. Video ini dimaksudkan hanya untuk informasi belaka yang bisa Anda gunakan dalam diskusi dengan dokter Anda. Kesehatan adalah punya Anda sendiri, bukan punya saya. Jadi, tanggung jawab ada pada diri Anda sendiri. Oke, bye-bye. Sampai jumpa.